Kamu pasti sudah sering dengar legenda Satrio Piningit, kan? Dalam ramalan Jawa kuno oleh Prabu Jayabaya, Satrio Piningit dari bahasa Jawa berarti ksatria yang tersembunyi. Disebut akan menjadi pemimpin besar Nusantara. Dia juga dikenal sebagai Ratu Adil, Raja yang Adil. Artinya pemimpin yang menegakkan keadilan. Jayabaya menulis Satrio Piningit akan datang di era kacau balau untuk membawa rakyat ke masa kemakmuran. Hebatnya, Jayabaya sendiri adalah raja. Kerajaan Kediri abad ke-12 yang terkenal, bijaksana dan bahkan dipercaya bisa meramal masa depan. Jadi nggak heran ramalannya dipercaya turun-temurun. Di Jawa, bait-bait Jayabaya sering dibacakan di acara-acara adat, bikin merinding. Ya, banyak orang juga mempercayai Satrio Piningit punya ilmu dan kesaktian melebihi zamannya. Menariknya lagi, legenda Jawa Barat punya cerita Budak Angon Prabu Siliwangi yang mirip konsep ini. Budak Angon, si anak gembala, kelak mengumpulkan persoalan sekaligus solusinya untuk menegakkan keadilan. Maknanya dalam. Satrio Piningit selalu dihubungkan dengan harapan rakyat akan masa depan lebih baik. Bahkan Sunan Kalijaga, penyebar Islam di Jawa, menafsirkan buah berbintang dalam cerita Budak Angon itu sebagai simbol 5 rukun Islam. Wah, dalam sekali, ya? Jadi, kamu bisa bayangin, cerita Satrio Piningit ini menembus budaya kita, dari Jawa sampai pesan moral keislaman. Pendeknya, kalau Satrio Piningit itu benar ada, banyak orang merasa itu pertanda masyarakat kita siap menerima perubahan besar. Ngomong-ngomong soal ramalan, Jayabaya bukan cuma legenda. Setiap tahun baru, prediksi-prediksi seperti ini sering bikin heboh. Contohnya kode Notonagoro yang sempat viral di media sosial. Kode itu katanya merujuk nama-nama presiden kita. No, Soekarno Soeharto. 2, Habibie Gus Dur Megawati. Nah, SBY dan Go, Jokowi. Anehnya urutannya pas sampai Jokowi. Warganet pun sejak dulu bertanya-tanya, siapa giliran selanjutnya? Lebih heboh lagi, ramalan Jayabaya bicara tentang 2 matahari di tahun 2026. Bayangin, istilah itu bikin bulu kuduk berdiri. Ada yang takut banget. 2 matahari di sini dianggap simbol munculnya 2 kekuatan besar yang saling bersaing. Jadilah, sebagian orang menganggap 2026 sebagai momen krusial penuh perubahan. Suasana pergantian tahun jadi terasa beda, kayak nunggu film sci-fi seru. Jayabaya juga memprediksi kita masuk zaman kalabendu, era kacau balau. Katanya zaman itu sangat ngaco. Kebenaran bisa terbalik dengan kebohongan, bencana silih berganti. Rakyat bingung, kehilangan arah. Banyak yang ngamatin, kok situasi kita sekarang jadi mirip dengan gambaran itu? Nah, setelah puncak kekacauan itulah Satrio Piningit dijanjikan akan muncul. Bayangkan tegangnya, masa edan selesai. Tiba-tiba muncul pemimpin tersembunyi yang menegakkan keadilan. Ngomong-ngomong, topik Satrio Piningit memang lagi ramai. Di YouTube dan TikTok banyak konten yang mengangkat ramalan ini. Dari yang serius sampai yang lucu-lucuan. Menjelang tahun baru, banyak orang baca ulang syair kuno Jayabaya dengan bersemangat. Seru, kan? Nah, bagian ini paling greget. Siapa tokoh nyata yang mirip Satrio Piningit? Banyak tebakan liar beredar. Ya contohnya, baru-baru ini muncul wacana Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai kandidat Satrio Piningit masa kini. Pendukungnya beralasan Gibran sederhana, energik, dan berani mengambil keputusan. Cocok katanya dengan deskripsi misterius Jayabaya. Tapi ingat, Jayabaya menegaskan Satrio Piningit tidak berasal dari dinasti politik manapun. Artinya,
Ia mungkin sosok anonim yang selama ini kita tidak sangka muncul kapan saja. Banyak yang bercanda, wah, Pak Jokowi sudah jadi presiden. Berarti Ratu Adil selanjutnya datang dari keluarga biasa dong. Hehe, ada juga sindiran-sindiran lucu soal tokoh lain. Intinya, ini masih sebatas spekulasi kreatif. Belum ada bukti siapa sebenarnya sosok misterius itu. Mungkin Satrio Piningit nanti muncul justru bukan dari panggung politik, melainkan dari kampung halaman. Bayangkan, bisa jadi dia pemuda desa tak terduga, tapi punya visi besar untuk membawa perubahan. Ada yang berpendapat, Satrio Piningit lebih sebagai simbol aspirasi kolektif, semangat rakyat yang rindu perubahan. Pendeknya, siapapun dia, kehadirannya pasti dinantikan. Bicara soal Satrio Piningit memang sering seru. Serasa nonton film misteri dengan ending yang belum kita tahu. Kadang netizen sampai bercanda menebak bahwa tokoh tertentu adalah Satrio Piningit. Di balik semua itu, legenda ini mengingatkan kita agar tetap bersatu dan terus memperbaiki diri. Daripada menunggu penyelamat turun dari langit, lebih baik kita sendiri jadi pahlawan kecil di lingkungan masing-masing. Yang perlu diingat, masa depan bangsa bergantung pada kita. Daripada sibuk berharap rahasia penyelamat tiba-tiba datang, lebih baik kita lakukan hal kecil yang berguna. Pilih pemimpin jujur, peduli sesama, atau bantu orang di sekitar tanpa pamrih. Percaya deh, kalau banyak orang melakukan kebaikan, kita sudah berjalan di jalur Ratu Adil. Pokoknya, ramalan ini membangkitkan semangat optimis untuk berubah ke arah yang lebih baik. Begitulah, kisah Satrio Piningit membawa warna tersendiri dalam budaya Nusantara. Legenda seperti ini mengingatkan kita bahwa masa depan terbaik adalah yang kita ciptakan bersama. Jadi percaya atau tidak, semuanya kembali kepada kita sebagai bangsa yang bersatu. Yang pasti, cerita ini membuat kita makin optimis menyongsong masa depan. Pokoknya tetap semangat menjalani hari, ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Siapa sesungguhnya Satrio Piningit? Pemimpin nyata, simbol harapan, atau cuma cerita pendongeng? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kalian suka pembahasan misteri dan ramalan seperti ini, jangan lupa like videonya dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ayo ajak teman-teman kalian juga ikut menggali misteri Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.